sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di malam hari ini setelah kita sholat. Tadi kita sudah sampai ketika menjelaskan ayat yang ke-11, yaitu kata Allah wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Apabila sang anak itu yang menjadi ahli waris tadi adalah hanya seorang perempuan, maka falahan nisfu, maka sang anak tersebut adalah akan mendapatkan separuh dari harta. Separuh dari harta. Jadi kalau kita tambahkan misalnya ada sang ibu, kemudian ada sang anak perempuan tadi, maka harta tersebut pertama untuk sang ibu akan mendapatkan 1/8 dari harta, kemudian sang anak berarti yang perempuan separuh. Ya, berarti adalah harta itu akan dibagi menjadi 8 bagian. Ibu 1/8, anak itu separuh berarti 4/8, berarti jadi 5/8. 3/8-nya masih tersisa. Maka ini nanti akan diberikan ke siapa? Diberikan kepada yang dikatakan dalam hadis aula rajulin laka, akan diberikan kepada orang laki yang menjadi ahli waris sementara dia yang paling dekat. Bisa jadi mungkin paman atau mungkin adalah dari sepupu dan sebagainya. Ini bagian daripada yang akan diberikan dengan sisa yang tadi 3/8. Kemudian kata Allah berikutnya, wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma sudus mimma taraka al-walid wa mimma taraka in kana lahu walad. Sementara kata Allah wa li abawayhi, tadi kan bicara ke anak, ke bawah ayat. Tadi ke bawah semuanya tentang anak, yang laki, perempuan. Sekarang adalah bicaranya ke atas untuk orang tua. Kata Allah wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya. Karena tadi saya katakan ada orang wafat sementara ayah ibunya masih hidup. Umur kita nggak tahu. Tidak dijamin anak adalah akan wafat belakangan ketika orang tuanya. Karena anak terlebih dahulu, ayah ibunya masih ada. Ya. Maka kata Allah apa wali abawaihi, untuk kedua orang tuanya, ayah bundanya, likulli wahidin minhuma sudus, untuk setiap salah satu dari mereka adalah dapat 1/6. Bapak sendiri, ibu sendiri. Iya, bapak 1/6, ibu 1/6. Ini tidak berlaku adalah 2/1 di sini. Bapak 1/6, ibu 1/6. Iya. Jadi dapat 2/6 di sini. Kemudian kata Allah Pak, mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan, in kana lahu walad, kalau memang sang jenazah tadi punya anak. Jadi jenazah ini punya anak. Karena pada asalnya waris itu untuk anak, maka kalau dia punya anak, sang orang tua tadi dapat 1/6. Laki dan perempuan, ayah dan ibu sama 1/6. Kemudian kata Allah berbicara fa'in lam yakun lahu walad. Nah, kalau katakan yang jadi anak kita ini belum nikah, kemudian adalah dia wafat, tapi setelah tak kerja, sudah punya harta, sudah punya mobil, punya rumah, kan? Belum nikah dia, sudah punya anak berarti kan? Maka bagaimana? Maka kata Allah, fa wa warithahu abawahu, maka yang akan menjadi ahli warisnya adalah kedua orang tua. Bagaimana pembagiannya? Fali ummihi thuluth, untuk ibunya 1/3. Berarti bapaknya 1/3. 2/3. Ini baru berlaku. Berlaku adalah perbedaan laki perempuan. Tapi kalau tadi punya anak, karena ada anak dan pada asalnya waris untuk anak, maka bapak itu dan ibu dapat 1/6, tidak dibedakan laki perempuan. Tapi ketika adalah memang dia belum punya anak, katakan anak ini baru mulai bekerja tapi luar biasa, menghasilkan, sudah punya rumah, kemudian dia wafat, maka yang menjadi ahli waris orang tua
ibunya dapat adalah tadi 2/3. Ya kan? Bapaknya 2/3, ibunya dapat sepertiga. Kemudian kata Allah, fa in kana lahu ikhwatun. Sementara kalau ternyata yang wafat ini dia memiliki saudara, ya kan? Saudara artinya sang bapak ibu tadi dia bukan punya anak seorang tunggal dia doang, tapi punya anak yang lain, yang mana adalah ada saudara kandungnya. Maka kata Allah, fali ummihi sudus, kembali kepada awal. Si ibunya dapat 1/4. Balik ke awal lagi. Kenapa? Karena masih ada ternyata yang nyampingnya, Pak. Ya kan begitu. Ada saudara-saudara si mayit. Anak dia nggak punya, tapi ternyata dia punya saudara. Saudara ini kan ada orang yang dekat dengan dia, maka dia punya hak. Maka ibu tadi adalah kembali ke 1/6 dan juga 1/6 selebihnya kepada saudara. Kata Allah berikutnya, min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Yang namanya waris itu adalah min ba'di wasiyah, setelah ditunaikan wasiat. Jadi kalau kita bicara waris, kalau memang ada wasiat yang tadi ditanyakan, wasiat itu didahulukan. Katakan misalnya sang ayah ini sebelum wafat sudah tulis wasiat bahwa saya akan berinfak untuk masjid 5 juta. Sementara harta banyak, 5 juta itu tidak ada arti dengan harta yang dimilikinya. Maka ketika itu harta tadi diambil dulu 5 juta untuk sang masjid. Mungkin dia ada ingin membantu satu pondok pesantren 20 juta. Maka kalau itu berupa wasiat tertulis benar, maka dia ditunaikan dahulu untuk wasiat-wasiat tadi. Tapi kita kembali pada awal, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau wasiat lebih dari 1/3, maka wasiat tersebut yang bisa dilakukan dan ditunaikan hanya 1/3. Kan boleh jadi mungkin sang bapak ini merasa saya ketika hidup gak diurus sama anak-anak, gak ada yang datang, gak ada kunjungan, gak ada silaturahim. Dia ditinggalkan orang tuanya. Ketika pas mau wafat baru pada muncul. Ingin ngapain? Ingin apa? Bapaknya tahu hal itu. Kata bapak, enak aja dong. Saya bikin wasiat. Kamu nggak dapat semua itu. Saya wasiatkan untuk masjid semuanya. Saya mau untuk ini semua. Nggak boleh. Anak bagaimanapun durhakanya, selagi dia anak dan dia muslim, maka tetap bagiannya tidak bisa dihalangi. Urusan durhakanya dia adalah Allah, tapi urusan waris adalah tetap dia dapat selama dia menjadi anak dan benar jadi anak dan dia dalam keadaan muslim. Karena kalau berbeda agama, kata Rasul tidak ada saling mewarisi. La yarithul muslimul kafira wal kafirul muslim. Kalau berbeda agama, sang bapak muslim, anak kafir tidak dapat. Atau berbalik, ya kan gitu. Sang bapak yang kafir, anaknya muslim, maka tidak dapat. Tapi selama dia muslim, urusan adalah durhaka sang anak, itu lain hal. Tapi urusan waris dia adalah. Jadi wasiat tidak boleh seperti ini. Kata Allah, minta di wasiat diusiha. Jadi adalah waris itu dibagi setelah wasiat ditunaikan. Audain atau hutang. Jadi kalau katakan sang wafat ini dia punya hutang, dibayarkan dahulu hutangnya. Setelah hutang ditunaikan, setelah ada wasiat ditunaikan, baru yang tersisa itu menjadi bagian waris. Maka kata Allah, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tadi kita menjadi awal. Ayah-ayah kalian, anak-anak kalian itu la tadruna, kalian tidak ngerti. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Siapa di antara mereka yang akan memberikan manfaat pendidikan untukmu? Artinya urusan waris tidak diserahkan kepada orang tua kita, tidak diserahkan kepada anak kita. Kenapa? Karena sesungguhnya ini adalah kembali kepada Allah yang Maha Tahu. Fariidatan
sebagai satu ketentuan dari Allah, innallaha kana 'aliman hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-12. Allah katakan berikutnya, lanjut ya, tanggung. Lanjut ayat 12 ya biar selesai sih. Paling 15 menit. Ya, kita lanjut. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ini sekarang Anda bicaranya bukan lagi kepada anak dan bapak, tapi kepada pasangan hidup suami istri. Ya. Jadi ayat 12 ini bicara suami istri. Kata Allah, walakum untuk kalian wahai para suami, nisfu ma taraka azwajukum, adalah separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian. In lam yakul lahunna walad, jika si istri itu nggak punya anak. Jadi katakan si suami istri ini ya kan, kemudian adalah yang meninggal duluan sang istri, sementara dari pernikahannya tadi punya anak, atau dari pernikahan dia tidak punya anak, tapi istri ketika menikah dengan si fulan bawa anak dari suami yang lama. Ya kan, boleh jadi kan dia ada janda gitu kan, bawa anak, kan anaknya dia dari suami yang lama, anaknya dia. Kata Allah, kalau adalah kalian menikah, ya kan, sementara yang meninggal adalah sang istri, sementara istri itu punya anak, baik anaknya dari suami ini atau dari suaminya yang lama, punya anak juga dia. Maka kata Allah apa? Sang suami tadi, ya kan, in lam yakul lahunna walad, kalau enggak punya anak, arti kalau enggak punya anak, in lam yakul lahunna walad, jika dia enggak punya anak, artinya dari suami yang lama enggak punya, dari suami yang sekarang juga belum punya anak, kalau menikah 2 bulan. Sementara si istri ini dia punya harta cukup banyak dari warisan orang tuanya. Gitu Pak? Kan boleh jadi si istri ini, si perempuan ini ketika kita nikahi, dia sudah punya bekal dari orang tua yang wafat, hartanya banyak, makanya kita mau nikah dengan dia. Kan ada gitu ya? Modus. Nah, ini si anak kuasa, wah ya ini, warisnya banyak, nggak apa-apa lah kita ya nikah dengan dia. Ternyata qadar Allah ya kan, ternyata setelah kita nikah, ya kan, ya itu dia terbalas, silakan terbalas. Kemudian setelah itu ternyata qadar Allah memang dia wafat 2 bulan, bukan kita racuni, bukan. Tapi memang ajal menjemput dia, gitu kan. Sementara kita baru 2 bulan belum punya anak dari dia. Ya. Maka kata Allah, kalau memang terjadi seperti itu, maka kita sebagai seorang suami dapat separuh harta. Gak bisa kita semuanya. Separuhnya mana? Separuhnya adalah bisa didapat mungkin oleh saudara-saudara kandung. Yang punya saudara kandung ya kan, dari kakaknya, adiknya, itu separuhnya ke sana. Tapi kita sebagai suami hanya kita dapat separuh. Kata Allah, fa'in kana lahunna walad, kalau ternyata tadi ketika kita nikah dengan dia punya anak. Saya katakan tadi dari suami yang lama, kalau dia janda misalnya, atau dari kita, ya kan, dia punya anak dari kita, hasil kita. Maka kalau dia anak, kata Allah, adalah falakumur rubu mimma tarak, maka suami hanya dapat 1/4. Jadi kalau si istri yang wafat sementara punya anak, suami dapat 1/4. Enggak punya anak, dapat separuh. Itu untuk jatah suami. Kemudian kata Allah berikutnya, bicara sekarang adalah kata Allah berikutnya, min ba'di wasiyati yusina biha audain. Sama kayak tadi kaidahnya. Itu adalah dibagikan menjadi waris setelah adalah ditunaikan wasiat dan hutang. Jadi wasiat dan hutang ini adalah harus didahulukan. Kalau ada wasiat, tunaikan wasiatnya. Kalau ada hutang, tunaikan hutangnya dari harta. Kemudian kata Allah berikutnya, walahunna rubu
mereka para istri, tadi kan para suami, walahunna untuk mereka para istri ar-rubu, mereka dapat 1/4. Jadi kalimat ar-rubu ini adalah diambil dari kalimat arba'ah. Kalau arba'ah itu 4, kalau rubu 1/4. Kalau adalah ya kan khamsah itu 5, kalau 1/5 humus. Ya kan? Kalau 6 itu ada sitah, kalau ada 1/6 ada sudus. Kalau 8 itu tamaniyah, maka kalau 1/8 tumun. Jadi kaidahnya begitu urutannya. Apa istilah timbangan pasaran begitu. Kita kembali. Walahunna rubu mimma taraktum. Dan untuk para istri itu adalah akan dapat 1/4 dari yang kalian tinggalkan wahai para suami. In lam yakul lakum walad. Kalau kamu gak punya anak, jadi suami ini gak punya anak dari istri ini, atau suami ini gak punya anak dari adalah istri yang lama dia bawa, gak punya. Ketika gak punya anak, maka sang istri dapat 1/4. Kemudian bagaimana kalau punya anak? Kata Allah, fa in kana lakum waladun, kalau kamu wafat kamu punya anak, falahunna thumunu mimma taraktum, maka adalah si istri mendapatnya 1/8. Jadi ini bagian istri hanya 2 saja. Kalau enggak 1/8, 1/4. Bagian suami hanya 2, kalau enggak setengah, 1/4. Tinggal kondisi saja. Ini paling gampang udah suami itu gitu aja. Nggak ada yang bisa lebih. Suami nggak bisa lebih dari 1/4 dan setengah, nggak bisa. Si istri nggak bisa lebih daripada 1/8 atau 1/4, nggak bisa. Hanya itu bagiannya. Ini pun sama kata Allah, min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah adalah wasiat dan hutang juga ditunaikan. Wa in kana rajulun yurathu kalala. Apabila ada seseorang yang yurathu kalala, dia diwariskan dalam bentuk kalala, awil mar'atun, atau seseorang perempuan, walahu akhun aw ukhtun, sementara adalah dia punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, falikulli wahidin minhum as-sudus, maka setiap saudaranya tadi yang laki dan perempuan dibagi sama, yaitu ada 1/4. Fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fi dzulm. Kalau ternyata adalah jumlah saudaranya tadi laki dan perempuan yang lebih daripada ya kan 2 orang, bukan 1, 2 orang tapi lebih, maka kata Allah fahum syuraka'u fi dzulm, maka mereka adalah berserikat dalam 1/3. Jadi kalau adalah lebih orangnya banyak, maka 1/3 aja, 1/3 bagi rata. Mau orang 10, orang 20, maka 1/3. Mimba di wasiyati yusa biha audain. Ini pun juga sama setelah wasiat dan hutang. Ghaira mudhar, tanpa membuat madarat kepada orang lain. Wasiyatan min Allah. Ini wasiat dari Allah. Wallahu alimul halim. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha santun. Pak jemaah sekalian, yang perlu kita cermati, setelah juga Allah menyebutkan ayat masalah waris dengan uraian tadi, Allah katakan di ayat yang ke-13 dan 14, kata Allah, tilka hududullah. Ini harus dipahami. Tilka hududullah. Kata Allah, itu tuh tadi yang saya sebutkan, yang Allah sebutkan di ayat 11, 12, tilka hududullah. Itu adalah aturan-aturan Allah. Itu adalah batasan-batasan yang Allah telah atur. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat dengan apa? Taat dengan aturan tadi. Kenapa Allah tegaskan ayat ini di ayat setelah masalah waris? Karena orang sudah diatur ke dalam ngeyel. Sudah diatur oleh Allah A, B, C, D sampai
tamak dengan harta, tidak puas dengan apa yang jadi bagiannya. Ini adik masih kecil, kita duit baru sama aja gitu. Ada begitu. Adanya yang kecil, karena kecilnya ya kan dikasih dikit. Sementara kakak-kakak yang besar, ya kan ngambil lebih besar. Kenapa? Ini kan belum ada tanggungan apa-apa. Sekarang kakak lain dia tanggungan A, B, C, ini banyak kan sedikit. Kan bisa tekan. Ya. Maka Allah katakan, wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, yudkhilhu jannat. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'azim. Dan itulah kemenangan yang agung. Jadi orang dikatakan menang ketika dia masuk ke dalam surga dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata Allah berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, sementara dia adalah melampaui batasan-batasan tadi, yudkhilhu nar, Allah ancam akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, dia akan lama di dalamnya, wa lahu adzabun muhin, dan untuknya adalah azab yang menghinakan. Inilah bagian daripada ayat tersebut yang perlu kita pahami dengan benar. Jadi ini mungkin yang menjadi tambahan terkait dengan ayat-ayat yang kita baca bersama Ibnu Walid. Tentu adalah saya katakan tadi, kalau kita mungkin ingin menyelami lebih jauh tentang Ibnu Walid, adalah kita mungkin perlu adakan ya bentuknya semacam pelatihan, ya, sehingga kita akan ya bikin papan tulis, ya kan, ini ada si fulan meninggal, coba Pak lakukan hitung dengan kaidah yang ini, dengan kaidah yang ini, kalau memang kita ingin lebih mendalam. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita gambarkan tadi bisa menjadi renungan lah untuk kita, minimal pencerahan tentang bahwa waris itu adalah tidak seluruhnya adalah laki perempuan 2:1, walaupun itu kaidah asalnya. Dalam kondisi tertentu ada yang laki perempuan juga sama. Kayak tadi ayah dan ibu menjadi sama bagian pernah ketika ada anak dari sang yang wafat. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Apabila ada yang mau bertanya mungkin terkait dengan kasus di rumah, kasus di keluarga yang mungkin belum selesai dan mungkin perlu cari pencerahannya, silakan kalau bertanya. Tafadhol, saya buka. Mudah-mudahan tidak ada. Bebas dengan pertanyaannya. Iya, silakan Pak. Oh nanti. Kembali. Kayaknya hitungannya rumit. Orang tua ini sudah membagi hartanya ke semua anaknya sampai mungkin 300-an, dan pembagiannya pun juga tidak mengikuti tadi aturan yang ada. Misalnya anak perempuannya kasih bulannya, nah itu bagaimana? Iya, iya. Pertama adalah kita harus memahami, ya kan, apakah orang tua tadi, ya kan, membagi harta-harta tersebut karena mengkhawatirkan terjadinya kezaliman atau bagaimana? Mungkin sang orang tua membagi seperti itu merasa kan semua itu anak bapak, ya, anak ibu, gitu kan? Sehingga harta dibagi semuanya. Jadi si bapak ini sudah tidak punya harta. Sampai rumah yang ditinggalkan, ini rumah nih, kalau wafat ini rumah bagai si fulan, yang itu bagai si fulan, bagai fulan. Sudah, pokoknya bapak ini wafat, nggak ada harta sedikit pun yang tertinggal. Sampai mobilan itu fulan, motor itu fulan, lemari ini fulan, masjid ini fulan. Sampai begitu, itu tidak benar. Dan itu adalah durhaka, maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena
lebih pintar daripada Allah. Dan itu maksiat. Jadi nggak boleh seorang tua adalah membagi seperti itu. Kalau katakan orang tua tadi, dia memang punya harta, katakan mungkin asetnya katakan dia 1 miliar, katakan dia punya hitung-hitungan kasar. Sementara ketika dia masih hidup normal, ya kan, dia menghibahkan sebagian tadi kepada anak-anaknya. Si fulan yang laki dikasih 50 juta, si perempuan juga dikasih 50 juta, yang bontot perempuan kasih juga 50 juta. Sementara harta masih ada. Boleh nggak begitu? Boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah seorang tua tadi dia adalah berupaya untuk menghindari pembagian waris dengan membagi hartanya lebih dahulu sebelum dia wafat. Itu nggak boleh. Kenapa? Waktu masih hidup dia bagi dia kasih hadiah. Bedanya yang pertama tadi tidak menghabiskan harta. Dan saya katakan tadi bahwa orang ini punya harta 1 miliar, dia hanya memberi 50 dan sama laki perempuan. Ketika pembagian seperti itu bentuknya hibah, maka bukan waris laki perempuan juga sama boleh. Selama nggak lebih dari 1/3. Iya, tentu tidak boleh adalah menghabiskan harta, ya kan gitu. Tidak boleh menghabiskan harta. Lebih 1/3 pun tidak mengapa, ya kan. Selama tidak menghabiskan harta, tidak dengan maksud sebagai pelarian, Pak. Saya katakan tadi, kan ada orang yang membagi begitu, hartanya ini sudah habis tadi. Dia ingin lari daripada pembagian waris yang mungkin akan terjadi di mana adalah laki 2, perempuan 1. Terlebih kalau bapak ini mungkin orang yang jahil, di mana dia tidak suka dengan hukum Islam yang membagi 2/1. Sehingga akhirnya anaknya dibagi dengan hukum yang rata, sama semua, sudah dikapling-kapling kayak tadi, itu nggak boleh. Tapi kalau katakan dia membagi dalam kondisi dia adalah normal, sehat, ya, sementara adalah dia membagikan, udah saya adalah punya harta, ya kan, itu ada duit, saya punya katakan 5 rumah, anak saya 4, udah di rumah ini saya buat tinggal saya, itu yang 4, kamu yang sebelah sana, kamu sebelah sana, kamu sebelah sana, kamu sebelah sana, silakan nggak apa-apa, karena bapaknya masih punya, gitu kan. Dia merasa cukup dengan ini cukup, apa yang kami itu kasih aja mereka nih, biar mereka tinggal semua, boleh nggak? Boleh. Selama bapak itu masih dalam kondisi adalah normal sehat. Kalau sudah adalah isyaratnya bapak dalam keadaan posisi sakit, katakan bapaknya sudah kondisi sakit, yang mungkin kalau kita bahasa mungkin medisnya paling juga 2 hari 24. Kita begitulah katakan. Walaupun saya tidak tahu, kan? Ketika sudah begitu, maka sang bapak tidak boleh membagi berkaitan. Kenapa? Karena ada unsur adalah kesamaran, di mana adalah dia membagi tadi mungkin ingin terlepas daripada pembagian waris yang ada. Jadi kita boleh membagi bagian tadi dalam kondisi kita sehat, kita normal, ya kan masih muda, segala macam kita kan tidak apa. Tapi kalau kita sudah tadi saya katakan sudah dalam kondisi ya kan koma, selalu bikin ya kan peserta itu tak boleh. Para ulama mengatakan tidak dibenarkan kalau dalam kondisi adalah dia sudah sakit yang akan diperkirakan mengantarkan kematian. Karena terjadi syubhat, sebenarnya apa? Terjadi keraguan di situ bahwa dia apa? Bagi kenapa dari kemarin ketika sehat? Ya kan? Itu kan ada isyarat bahwa dia ingin menghindar daripada hukum waris yang Allah telah tentukan. Sementara kalau adalah dibalik kayak tadi ada orang yang terzalimi. Dia membagi ketika akan wafat, ada orang terzalimi, kakaknya yang laki-laki akan terzalimi dengan adanya perempuan. Kenapa? Karena dibaginya sama oleh bapaknya. Ya, itu bagian daripada yang terjadi. Jadi kalau tadi Pak, jadi kalau ada dibagi seperti itu tidak boleh. Ya, bagi dengan menghasilkan harta tidak boleh. Terlebih tadi ketika adalah semua hartanya habis. Kapan kalau udah terlanjur yang tadi tanyakan Pak Mahfud tadi, udah terlanjur seperti itu, gimana? Kalau sudah terlanjur seperti itu, ya kan
adalah maka apa yang menjadi bagian-bagian tadi kalau disadari oleh sang anak semua dikumpulkan kembali, dihitung kembali. Kalau sang anak itu sayang dengan orang tuanya dan ingin menyelamatkan orang tuanya, jangan berpegang dengan omongan orang tuanya. Kalau ada salah satu anak yang terima gimana? Anak-anak terima karena betul gitu ya. Ya karena dia perempuan dapatnya sama, ya kan gitu. Yang lain 3 laki-laki kan, gitu kan. Mungkin perempuan kalau saya kembalikan ke semua awal lagi, saya dapat seperti, ya kan, satu bagian. Ini cuma dapat 2 bagian, saya dirugikan. Ya kan. Kita harus bicara adalah secara apa? Dikasih tongi. Kita bicara bagaimana? Kita katakan ini orang tua kita adalah jahil, tidak mengerti dengan hukum. Kita katakan kita sayang tidak dengan orang tua kita. Kalau kita sayang, kesalahan yang dibuat orang tua kita ini masih kita bisa perbaiki. Kita mohonkan ampun kepada Allah atas perbuatan salah dia dan kita bagikan secara hukum Allah sebagai bentuk ada kebaikan kita kepada orang tua. Sampaikan begitu. Setelah adalah nanti harta itu dibagi, laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Setelah itu katakan, kita kesian adik kita tuh perempuan dapat bagiannya cuma 100 juta. Dari rumah tidak ada mas, dapat di mana ya nggak dapat. Maka mungkin sang kakak-kakak tadi yang laki-laki mungkin mau nyumbang, udah setiap kita kasih 100 juta pada mereka. Silakan. Jadi itu menjadi solusi. Tapi jangan adalah dibiarkan sesuatu yang salah. Apa yang salah tadi kita harus sampaikan kepada orang terutama yang tadi dah tujuh. Kita memberikan begini adalah bukan dasarnya ingin A dan B, melainkan untuk kebaikan orang tua kita yang telah salah dalam berbuat. Mudah-mudahan dengan kita meluruskan ini Allah mengampuni salah beliau. Jelas ya? Ada yang lain? Silakan dulu. Itu silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, tentu ya kan memang di dalam kehidupan ya kan, yang namanya harta itu pertama kita harus memahami bahwa ketika seorang adalah menikah, ya kan, ketika seorang menikah, kita bicara dari awal ya, orang menikah. Ketika orang menikah itu kan biasanya posisinya 0-0. Artinya si suami nggak bawa harta, si istri nggak bawa harta. Kadang-kadang begitu, pada saat begitu. Boleh jadi ketika ada dia menikah, suami itu menikah, si istri sudah bawa harta, karena sudah punya waris. Buktinya apa? Bahwa suami ini dan istrinya tinggal di rumah si istri. Ada kan yang begitu? Jadi jelas ya. Tentu adalah kalau tadi memang sudah bercampur, kita upayakan coba dipilah-pilih. Nggak mungkin sesuatu yang nyampur tapi kita nggak tahu sama sekali ini punya siapa. Yang bisa masih untuk dipisahkan. Dalam arti begini, katakan misalnya adalah si suami istri menikah. Ketika dia menikah, ya kan itu adalah si suami, ya kan, mulai berusaha, ya kan, bekerja, ya kan. Kemudian adalah si suami tersebut adalah ada memberikan nafkah kepada istrinya setiap bulan.
entah mungkin 2 juta, entah 3 juta, entah 5 juta, ya kan? Sebagai uang bulanan kepada dia. Maka apa yang menjadi uang bulanan yang diberikan sang suami tersebut kepada istrinya itu adalah pemberian tadi mutlak milik istri. Dikatakan misalnya ini untuk belanja 2 juta, ya kan? Sementara suaminya ada ngasih katakan 3 juta, yang sedikit ada mutlak milik si istri. Mungkin dia nabung 1 juta tersebut ditabung sedikit, itu mutlak milik istri. Ketika katakan tadi dia berumah tangga, sementara adalah dengan berumah tangga tersebut kemudian mereka punya rumah. Sementara yang bekerja adalah sang suami, maka rumah itu adalah milik suami. Rumah itu milik suami. Kenapa? Karena rumah itu menjadi rumah adalah karena usaha suaminya. Kan usaha itu adalah dia bisa begitu kan karena saya istrinya, saya yang megang uangnya, saya itu adalah kewajiban sang istri membantu suaminya. Tapi yang bekerja adalah sang suami. Maka rumah tersebut milik suami. Kalau lain halnya misalnya katakan si suaminya kerja, istrinya kerja, gitu kan? Maka apa yang menjadi milik istri itu mutlak milik istri. Apa yang menjadi milik suami kemudian dia berikan kepada istrinya sebagai uang bulanan untuk masak dan sebagainya. Kemudian kalau dia lebihkan maka itu adalah milik istri. Yang dipakai untuk adalah kehidupan, itu adalah milik untuk kehidupan mereka bersama. Jadi terkait dengan adalah hal ini tentu ya kan kita ya kan sebagai orang yang mungkin sekarang mulai belajar, kita harus bisa membedakan mana yang menjadi milik kita dan mana menjadi milik istri kita. Ketika memang tadi sudah bercampur, bagaimana pembagiannya? Pertama adalah coba dipilah-pilih dulu. Ketika sudah tidak jelas mana yang menjadi ini, saya nggak tahu nih. Anak-anak kan nanti ini sesungguhnya milik bapak, milik ibu. Silakan disepakati oleh ahli waris. Ahli waris sepakatnya ini milik bapak, milik ibu. Ya, silakan aja. Karena kan tidak diketahui. Tapi yang jelas ini milik mereka berdua. Toh pada akhirnya itu akan dibagi dua kan. Pada akhirnya kalau itu juga kalau bisa katakan ini milik katakan kita katakan milik ibu, ya, kita yang mati yang wafat adalah ayah kita. Pada akhirnya kan juga dibagi juga itu. Ketika ibu wafat. Jadi kembali dulu kita kepada pastikan dahulu, upayakan dahulu, dipisahkan dahulu mana yang merupakan harta ayah dan ibu. Kalau memang sudah adalah itu jelas, itu yang dibagi. Yang jadi harta ayah itu dibagi harta ayah, harta ibu nggak dibagi karena ibu masih hidup. Sementara kalau memang adalah tidak tahu ini harta ayah dan ibu, ya kan? Saya adalah dari itu silakan adalah musyawarah ahli waris tadi. Apakah itu milik ibu atau bukan? Saya yakin mungkin sang ibu akan lebih bijak untuk bisa menjelaskan, karena yang mengalami hidup kan sang ibu dengan ayah kita. Mungkin dia akan lebih tahu sesungguhnya ini adalah seingat dia. Kalau kita kan anak, datang belakangan. Kita kan anak datang belakangan. Kita masih kecil nggak kerja apa-apa kan. Kalau dia sudah punya mobil, ya kan. Mobil itu beli siapa? Bapak juga beli. Kita nggak tahu. Kalau memang yang wafat bapak, ibu pasti tahu itu adalah bukan milik bapak, Muna itu milik ibu. Dulu ibu beli mobil tersebut untuk bapak bekerja, warisan dari kakekmu. Silakan. Ibu yang bisa bicara. Karena ibu yang mengawali adalah rumah tangga dengan bapak. Sedangkan kita anak kita nggak tahu. Silakan. Kalau misalnya kita kan meninggal orang atau meninggal ibu kan, hartanya kita nggak enak bahas soal itu kan mungkin karena takut tersinggung atau gimana ya. Jadi ada yang itu nggak apa-apa. Kalau kita nggak mau percaya masalah itu karena masih ada ibu kan. Iya. Tentu ya kan begitu kita harus sampaikan. Kita harus sampaikan. Dalam artian kita sampaikan bukan kita adalah ingin waris bukan. Tapi sampaikan, ibu mohon maaf, secara hukum waris adalah bahwa ini karena ayah wafat
maka hukuman itu harus sudah mulai diperhitungkan. Tapi saya katakan tadi bahasa ilmiah bukan berarti adalah kita minta ibu sekarang untuk meninggal dari ya, sampaikan, tapi kita sampaikan bahwa itu harus sudah dijelaskan. Sampaikan ke Pak. Ya kan? Kenapa? Karena kan saya katakan dalam hadis dikatakan asri'u bil janazah, segera urus jenazah. Kata Syekh Albani tadi bahwa mengurus jenazah itu bukan sekedar jenazah itu segera dimakamkan dan dikubur, bukan. Apa yang menjadi bagian waris pun harus segera diselesaikan. Dalam arti selesaikan bukan harus segera langsung dibagi, karena bukan harus langsung jual besok semua yang kalah, bukan begitu. Silakan musyawarahkan dengan baik. Ketika ibu masih ada, ibu silakan tinggal di sini. Atau kalau tadi mungkin katakan kita takut dengan ibu, kita anak-anak mungkin yang menjadi ahli waris ngobrol di tempat khusus, di rumah kakak, di rumah adik. Tapi kan, ya, ini secara hukum adalah harus begini. Ibu nggak usah diajak bicara atau menyinggung. Kita hitung saja di sini bahwa ibu punya hak sekian, sampai. Ya, kalau memang kita khawatir dengan menyinggung ibu, ya kan silakan tidak dilibatkan ibu, tapi hitungan harus sudah ada. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu ajal yang akan sampai kepada siapa dahulu di antara kita dan ibu kita kan tidak ngerti. Kan nggak ada urutannya yang lahir duluan, wafat duluan kan nggak ada. Maka itu harus segera diselesaikan. Kalau kita takut dan khawatir menyinggung perasaan ibu, bisa kita ada mungkin bicara tersebut di luar tanpa ngajak ibu, atau nanti baru disampaikan setelah mungkin berbulan, bertahun, mungkin sampaikan kepada ibu tentang hal tersebut kalau belum sudah nyaman. Itu cara yang bijak saja. Tapi itu harus sudah ada perhitungkan masalah waris tadi. Kenapa? Karena yang namanya harta kan berubah. Jangan sampai nanti ada harta waris tersebut menjual aja, nggak jelas siapa yang adalah kemudian memakan uangnya. Jelas sih Pak? Iya. Pak yang dikata tadi Pak, yang di Bapak. Iya, silakan Pak. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini contohnya gini Pak, umpamanya saya punya anak dua, anak dua itu sudah punya rumah, semuanya udah punya rumah. Terus saya punya satu rumah yang lebih besar. Itu umpamanya saya bilang ini rumah karena kalian udah punya, ini rumah satu sini saya kasih waris, bukan waris ya, ini keluar dari waris, jadi bukan waris nih, saya kasih cucu, bisa nggak? Iya. Tadi saya katakan bahwa yang namanya adalah anak, ketika dia sudah mapan sekalipun, ketika dia sudah kaya sekalipun, maka dia punya hak waris dari sang ayah. Ya. Sang ayah tadi tidak boleh mewasiatkan kepada cucu. Bapak tidak boleh mewasiatkan kepada cucu. Kenapa? Karena cucu bagian dari ahli waris. Cucu itu ahli waris. Ya, walaupun dia tidak akan dapat kalau ada bapaknya kan. Ya. Tapi dia ahli waris, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Katakan tadi misalnya, saya nggak mau memberikan cucu, tapi saya akan memberikan kepada katakan panti asuhan, yatim piatu, masjid dan sebagainya. Maka kalau bapak ini begitu pun bentuknya wasiat bisa bapak lakukan, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Tetap anak itu nggak bisa dihalangi dari apa yang menjadi milik bapak, ya. Karena memang itu bagian daripada aturan awal seperti itu. Urusan dia sudah kaya, urusan dia sudah mampu, nanti adalah itu tadi menjadi hak dia. Kalau memang adalah dia menjadi ahli waris setelah bapak wafat. Jelas Pak ya? Jadi tidak bisa adalah pertama kalau bapak berwasiat tidak bisa lebih dari sepertiga. Kalau katakan bapak mau memberikan wasiat adalah bukan kepada ahli waris. Ya. Jadi Ini pertanyaannya. oh ya apa? Apakah wasiat itu harus tertulis atau ucapan juga termasuk wasiat? Apa maksudnya kalau umpamanya ada celetukan dan orang tua bilang rumah ini kan dijual ya, usahain apa kek, dia bikin kontraktor kek, bikin usaha, bikin toko apa kek, bikin PT kek apa kek, tapi dia harus jual gitu ya. Ada umpamanya gitu.
boleh nggak? Atau walaupun itu bagi hasilnya adalah umpamanya taruh yang kontraknya jadi kafe apa hasil baginya tetap ngikutin kayak gitu. Bagus gitu loh hasilnya umpamanya dapatnya per tahun baginya kayak gitu seperti sama gimana ya? Ya, tentu adalah yang menjadi omongan tadi ya kan itu. Kalau adalah omongan tersebut bentuknya tadi wasiat, bukan sekedar omongan, tapi ayat kita mengatakan pesan. Rumah ini jangan jual ya kan? Ini jadikan rumah induk, katakan misalnya. Jadi kalau ada keluarga yang susah, tinggal di sini. Kalau bisa berusahakan bagi nanti hasilnya untuk adalah ahli waris dengan bagian yang benar. Kalau memang ada wasiat seperti itu dan semua menyaksikan ataupun ada beberapa orang di antara katakan keluarga tadi yang benar menyaksikan, silakan lakukan. Nggak mesti tertulis. Syukur kalau bisa tertulis dan terekam dengan baik. Kenapa? Karena namanya omongan itu kan kadang-kadang kalau tidak tercatat bisa lebih kurang. Khawatir ada yang berlebih, ada yang kurang. Ya kan dari yang beliau sampaikan, beliau menyampaikannya separuh, kita sampai lebih bahasanya. Itu kan khawatir. Namanya wasiat sebagai tertulis. Tapi kalaupun itu memang didengar dan disaksikan oleh ya kan keluarga, maka silakan wasiat tersebut dilaksanakan. Ya, yang lain katakan yang itu silakan bagi-bagi, yang ini jangan. Ini jadikan ada aset untuk keluarga kita. Karena bapak tidak ingin nanti ada anak bapak yang hidup katakan susah, sementara ini ada untuk mungkin menjadi modal yang nanti sebagai bagian hasilnya. Silakan bapak. Iya kalau ada rumahnya banyak sih kalau cuma kalau itu satu-satunya gimana? Iya kalau itu satu-satunya ya kan tadi kita kembali wasiat tidak boleh adalah melebihi dari sepertiga. Ya kan? Jadi kalau dia mewasiatkan juga ini rumah ini sepertiganya yang boleh diwasiatkan untuk itu. Yang 2/3-nya harus dibagi pada ahli waris. Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Mengenai hibah tadi, Iya hibah. Hibah itu ada hukumnya harus sepertiga atau boleh lebih atau cuma misalnya ada 10 dibagi anak-anaknya dihibahkan sampai 9 cuma sisa 1 masih boleh atau bagaimana? Kalau hibah ya kan saya katakan tadi kalau hibah diberikannya dalam kondisi orang tua itu normal, katakan sehat masih itu masih biasa. Tapi memang bapak ini punya kontrakan 30 ya. Maka anaknya yang 5 udah kamu masing-masing berempat 20 jadi milik kalian biar bapak 10 aja. Boleh nggak? Boleh. Jadi hibah itu bebas. Mau lebih dari sepertiga boleh nggak? Boleh. Tapi tadi dalam kondisi orang itu normal sehat. Jangan katakan tadi orang ini dalam kondisi sudah sakit yang mungkin isyaratnya akan mengarah kepada kematian. Lalu dia baru hibah itu enggak. Jadi kata para ulama hibah tersebut boleh diberikan walaupun lebih dari sepertiga, tapi syarat dalam kondisi normal dan biasa. Dan hibah tadi tidak mesti ada perbedaan laki perempuan. Silakan sama nggak apa. Bahkan tidak boleh kalau kita menghibah adalah kepada salah satu anak doang, yang lain tidak. Dulu adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu sahabat Rasul ketika itu memberikan apa? Hibahnya kepada seorang anaknya. Dia punya anak banyak. Kata Rasul, apakah kamu berikan kayak gini kepada anak yang lain? Kata dia, enggak ya Rasul. Kata Rasul, hendaklah engkau berlaku adil kepada anak yang lain. Jadi enggak boleh kita hibahnya kepada anak sayangan doang. Yang ini disayangi, dia dikasih, yang lain enggak boleh. Kalau kita mau hibah, beri semua. Urusan rata nggak rata itu relatif lah, ya kan? Tapi harus diberi semuanya. Ya kan? Minimal berbanding. Ya kan? Tidak harus mungkin sama. Kalau bisa sama itu lebih baik untuk menghilangkan ketidakadilan dan ketidaknyamanan di antara mereka sama-sama anak-anak.
Jadi kalau kita mau berhibah, maka hibah itu boleh diberikan tapi tidak boleh pilih kasih. Semua harus sama diberikan. Allah. Yang lain? Cukup? Silakan Pak. Oh iya, silakan dua boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di desa itu kan biasanya yang diwariskan itu sawahnya. Iya betul. Kan? Kemudian putra-putra orang tua laki udah meninggal. Iya. Kemudian anak-anak itu sepakat semua ini masih dikelola walaupun udah dibagikan masing-masing. Tapi sawah ini dikelola sama ibu. Ya udah ibu aja kan masih hidup. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah apakah hasil dari sawah tersebut itu tetap masuknya seperlapan untuk ibu, sisanya untuk anak-anak yang lain atau seperti apa? Iya. Kembali kepada adalah kerelaan sang anak. Ya kan gitu. Kalau itu memang menjadi ahli waris, ya kan itu tanah tadi dan sawah tersebut, walaupun yang mengelola ibu, ya kan itu. Kalau memang adalah kita mau bicara secara hukum waris, ya ibu tentu bagiannya seperlapan. Ya kan? Tapi kalau anak-anak, udahlah jangan ibu kesian ya kan itu sendirian nggak ada jadikan duit, udah semua ya kan biar aja selama ibu masih hidup itu biar hasil buat ibu semua sepakat boleh. Bagian daripada kita berbakti kepada sang ibu yang masih ada, nggak masalah. Tapi kalau kita mau adalah cara hukum waris, ya tentu karena memang ibu bagiannya itu seperlapan, ya tetap seperlapan. Tinggal kita hitung ya kan berapa hasil tanah tersebut dari sawah tadi. Misalnya katakan dapat 4 ton misalnya, maka seperlapannya ibu dapat 500 kilo. Selebihnya yang 3,5 ton adalah bagian daripada anak-anak. Silakan dihitung pada warisan. Itu Pak. Itu pertama kan jadi pertama. Jadi maksudnya jadi tempat usaha itu. Maksudnya bukan dijual dibagi. Pertanyaan saya memang seperti tadi. Jadi tempat usaha baginya seperti itu. Itu nggak apa-apa. Siapa? Siapa? Silakan. Tentu ya kan. Tadi saya katakan bahwa itu adalah menjadi ya kan adalah sumber usaha. Wasiatnya tadi seperti itu katakan. Itu menjadi sumber usaha. Yang perlu kita pahami adalah kalau wasiat tersebut adalah memang wasiatnya pesannya untuk tidak dijual, namun adalah untuk dibagi-bagi seperti tadi, yang perlu dipahami adalah sampai kapan itu akan berlangsung seperti itu. Karena kan nanti generasi ini sudah akan wafat. Anak-anak ini mungkin generasinya akan wafat. Maka bagaimana dengan wasiat kakeknya tadi? Ya. Maka ya kalau wasiatnya tadi kalau tidak boleh jual dan dibagi kepada ahli waris, maka lanjutkan kepada ahli waris berikut. Silakan, nggak masalah. Karena wasiatnya begitu. Ini adalah wasiat adalah untuk ahli waris bapak. Berarti ada untuk anak sekarang, nanti anak wafat, untuk cucu wafat, untuk cicit, terus begitu. Silakan. Jangan salah, karena wasiatnya begitu. Wasiatnya untuk ahli waris. Jadi siapa saja yang jadi ahli waris, dia punya hak di situ untuk menentukan. Iya. Iya. Cukup? Iya. Begitu dulu Pak, mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita pelajari kita demikian penting supaya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.